Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Martua Rizky Tampu Bolon. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang dimana itu menyangkut apakah GAM termasuk beligeran dan mengapa individu itu termasuk subjek hukum internasional. Pertanyaan yang pertama itu bisa kita definisikan, beligeran itu adalah kaum yang sudah mencapai tingkatan yang kuat dan mapan, baik secara politik, organisasi, dan militer sehingga tampak suatu kesatuan politik yang mandiri. Nah, jadi yang pertama itu status gerakan Aceh Merdeka atau GAM harus diketahui terlebih dahulu Perjanjian Internasional pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang itu tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Nah, di sini saya mengutip satu doktrin pendapat para ahli yang dimana menurut dia dengan adanya nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan GAM, pemerintah Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mengakui GAM sebagai beligeran yang merupakan subjek hukum internasional yang dapat membuat perjanjian internasional. Merupakan subjek hukum internasional yang dapat membuat perjanjian internasional. Secara teoritis, GAM dapat dikategorikan sebagai beligeran karena telah memiliki organisasi yang terpimpin dan teratur yang kita ketahui sendiri tadi, beligeran itu bisa mengatur politiknya dengan sendiri. Nah, di sini GAM ini sudah bisa mengatur politiknya sendiri dan memiliki organisasi yang terpimpin. Simbol atau tanda pengenal yang menunjukkan identitas serta menguasai wilayah tertentu. Namun unsur penguasaan wilayah ini tidak dapat dikatakan efektif dengan melihat bahwa anggota GAM kebanyakan bergerilya di hutan dan pemerintahan yang efektif masih dikendalikan oleh Indonesia. Jadi masih ada naungan Indonesia di dalamnya di seluruh wilayah Aceh. Meskipun telah terpenuhi, tetapi sebenarnya belum cukup untuk memberikan status beligeran kepada GAM, karena masih memerlukan pengakuan dari subjek hukum internasional, baik secara diam-diam atau secara tegas. GAM telah dianggap mendapatkan pengakuan secara diam-diam dari subjek hukum internasional karena adanya keterlibatan pihak ketiga, baik dalam proses perundingan dan pelaksanaan nota kesepahaman. Namun Indonesia sendiri tidak mengakui GAM sebagai beligeran. Hal ini yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa nota kesepahaman itu bukanlah perjanjian internasional. Apakah Indonesia meratifikasi nota kesepahaman tersebut? Karena jika dipandang sebagai perjanjian internasional, maka Indonesia akan meratifikasikan nota kesepahaman tersebut. Dan nomor kedua itu, mengapa individu termasuk ke dalam subjek hukum internasional? Individu dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional karena adanya perkembangan dalam hukum internasional yang mengakui hak asasi manusia sebagai norma dasar dalam hubungan internasional. Hal ini tercermin dalam instrumen-instrumen internasional seperti Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Konvensi tentang Hak Asasi Manusia Internasional tahun 1966. Dalam beberapa konteks, individu dapat diberikan status hukum internasional seperti pada kasus pelanggaran hak asasi manusia di tingkat internasional. Dalam kasus seperti itu, individu dapat menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara atau kelompok non-negara dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke badan-badan hukum internasional seperti Mahkamah Internasional atau Komisi Hak Asasi Manusia (PBB). Selain itu, individu juga dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional yang dimana dalam konteks perjanjian internasional seperti Konvensi tentang Hak Anak-anak dan Konvensi tentang Status Pengungsi memberikan hak-hak langsung kepada individu dan memungkinkan individu untuk mengajukan gugatan kepada badan hukum internasional jika hak-hak mereka dilanggar. Perlu dicatat juga bahwa status hukum internasional individu masih terbatas dan mereka tidak memiliki kedudukan yang sama dengan negara sebagai subjek hukum internasional utama. Hal ini disebabkan oleh prinsip kedaulatan negara dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas hubungan internasional. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Menurut pandangan saya,
GAM itu GAM itu tidak termasuk ke dalam Belgeren karena dia itu masih berada di dalam naungan Indonesia, dan dia itu hanya bisa mengatur untuk kepentingannya sendiri, politiknya sendiri yang berada di provinsi Aceh tersebut. Mungkin itu saja, maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya.